Kita mulai dengan satu pertanyaan penting. Kenapa tidak semua dari kita bisa menerima orang lain apa adanya, sehingga cenderung ingin mengubah mereka agar sesuai dengan keinginan kita? Bila dipersingkat, kira-kira pertanyaannya menjadi seperti ini. Kenapa kita ingin mengubah orang lain sesuai keinginan kita? Tentu banyak sekali jawabannya. Bisa karena ingin membuat orang lain merasa lebih baik, agar dia tidak berlama-lama dalam kesedihan, agar hidupnya tidak lagi menyusahkan orang lain, karena dia punya kebiasaan buruk yang itu merugikan orang lain di sekitarnya, dan lain sebagainya. Semua jawaban itu tentu memiliki nilai benar pada kondisinya masing-masing. Bukankah lebih baik kita mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri, kenapa saya ingin mengubahnya? Sebelum bertanya, apa yang ingin saya ubah dari orang lain? Akan tetapi, ada yang perlu kita sadari bersama, bahwa sebenarnya kita tidak pernah benar-benar bisa mengubah orang lain, apalagi bila hanya menyuruhnya dengan kata-kata. Yang bisa kita lakukan adalah menemaninya dalam kondisi-kondisi sulit, sehingga dirinya tidak merasa sendiri. Selain itu, kita dapat menjadi teladan agar sesuatu muncul di dalam dirinya, yang mana akan menggerakkannya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Apa sebenarnya yang memicu kita sehingga kita punya hasrat untuk mengubah orang lain? Apa karena kita mencintainya? Atau jangan-jangan karena kita takut hal-hal buruk terjadi pada orang lain, terutama orang-orang yang kita cintai? Sehingga kita perlu mengambil tindakan untuk mengubahnya. Atau juga karena kita belum bisa menerima diri kita sendiri apa adanya, sehingga ketidakmampuan ini menjelma menjadi sebentuk hasrat untuk mengubah orang lain. Lagi-lagi, ini bukan pertanyaan untuk segera dijawab, tapi untuk direnungkan perlahan-lahan. Kita mungkin tidak sadar bahwa kadangkala ketakutan bisa menyamar menjadi cinta. Kita katakan bahwa kita mencintai seseorang, dan kemudian atas alasan itu pula kita mengatur, mengontrol, mendikte, membatasi ruang orang yang kita cintai agar perilakunya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebenarnya kitalah yang takut. Jika kita yang takut, kenapa orang lain yang harus berubah? Jika kita yang sakit, kenapa orang lain yang harus minum obat? Seandainya pun orang itu berubah, kita masih punya potensi untuk tidak puas dengan itu, tidak menyukainya, bahkan marah. Kenapa? Yang pertama, karena bisa jadi perubahannya tidak atau belum sesuai dengan keinginan kita, dan itu juga sifatnya tidak permanen. Yang kedua, karena ada bagian yang seharusnya tidak berubah, malah ikut berubah. Inilah salah satu kelucuan yang bisa mengingatkan kita sebagai manusia. Keinginan untuk mengubah banyak hal dalam hidup, namun pada saat yang sama ingin ada hal-hal yang tetap tidak berubah selama mungkin. Dan semakin lucu ketika tindakan yang didasari oleh keinginan seperti ini kita sebut sebagai tindakan mencintai.